Bulan ini kita memasuki tema trustworthy Bapak Ibu. Layak dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi pribadi yang terpercaya atau bisa dipercayai oleh pihak lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang pebisnis. Baik itu dalam keluarga juga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak-anak terhadap orang tua. Sebagai bos dan staf dan bawahan. Bahkan sebagai gembala jemaat beserta dengan seluruh pelayan Tuhan. Untuk hidup kita dipercayai oleh pihak lain, orang yang di luar kehidupan kita, itu sangatlah tidak mudah. Saudara setuju sampai sini Bapak Ibu? Saudara setuju? Untuk kita dapat menjadi pribadi yang layak dipercayai, itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Bukan berarti tidak bisa loh ya. Hanya tidak mudah. Sama-sama katakan dengan saya, tidak mudah. Semuanya sama-sama katakan dengan saya, tidak mudah. Tetapi bisa. Sama-sama katakan dengan saya, tidak mudah, tetapi bisa. Setuju Bapak Ibu? Untuk menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang dapat dipercayai oleh rekan bisnisnya untuk dia menginvestasikan uangnya, kepercayaannya, itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Bukan berdasarkan like or dislike, tetapi firman Tuhan mencatat, tertulis, dan ada Bapak Ibu. Mengapa pada akhirnya kita sulit untuk menjadi pribadi yang layak untuk dipercaya? Hampir di semua kepercayaan sama Bapak Ibu. Untuk saya mempercayai Bapak Ibu Saudara mempercayai saya, itu tidaklah mudah. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai itu, yang layak dipercayai itu tidaklah mudah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan satu firman Tuhan yang benar, yang hakiki, yang ini harus jadi perenungan kita. Nah, 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Tetapi Yahweh berkata kepada Samuel, jangan memandang wajah atau kepada tinggi perawakannya. Karena aku Tuhan, karena aku Yahweh telah menolaknya. Sebab Yahweh tidak melihat seperti yang manusia lihat. Manusia memandang apa Bapak Ibu? Penampilan lahiriah, tetapi Yahweh, tetapi Tuhan memandang hati. Alasan mengapa untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai, trustworthy, itu tidaklah mudah karena reasonnya Bapak Ibu Saudara, saya izin jalan. Karena manusia pada dasarnya untuk mempercayai sesamanya, dia cenderung melihat rupa saudara dan saya. Setuju katakan amin. Apapun kepercayaan agamanya, apapun latar belakangnya, apapun backgroundnya. Seperti saudara mempercayai saya, pasti saudara screening saya dari atas rambut saya sampai sepatu saya. Sampai sini saudara setuju? Sampai sini saudara setuju? Coba Bapak Ibu Saudara, ini kan tempat Tuhan ya. Rumah Tuhan, rumah sucinya Tuhan di bumi.
Kalau Bapak Ibu Saudara masuk dengan pakaian compang-camping dari sana, saya percaya ada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hatinya memang tulus, setulus-tulusnya. Tetapi itu kan tidak semua Bapak Ibu. Kalau saudara masuk compang-camping, badannya bau, kira-kira saya mau tanya dari hati saudara yang paling jujur. Kira-kira security akan kasih dia masuk gak? Ring pertama. Kasih masuk gak Bapak Ibu? Shalom. Oh shalom Pak. Mau ibadah ya? Silakan Pak. Minggu depan saya yakin security-nya udah diganti Bapak Ibu. Karena ada standar SOP-nya. Belum lagi nanti setelah melewati security harus melewati pengerja. Usher. Dari hitungan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja karakter sifatnya pasti berbeda. Amin Bapak Ibu ya. Ada yang hatinya punya kasih seperti Kristus, ada yang hatinya memang masih agak sedikit keras. Tetapi itulah manusia pada hakikatnya. Saya mau invest di perusahaan ibu. Saya harus lihat CV-nya ibu, latar belakangnya, background-nya. Setuju Bapak Ibu? Manusia ketika mempercayai bukan hanya dia melihat rupa, tetapi dia juga melihat CV, status, latar belakang kita. Makanya ada istilah dalam dunia ini, bibit, bebet, bobot. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua yang baik, orang tua yang bijak tiba-tiba pergi ke lampu merah, ada seorang pria duduk-duduk gak jelas di situ. Terus Bapak Ibu Saudara samperin, nak, mau ke rumah tante gak sama om? Om tante punya anak perempuan satu masih gadis, nikahin anak om tante mau gak? Kira-kira ada gak orang tua yang kayak gitu Bapak Ibu? Di Grogol banyak di Jakarta, di Grogol itu rumah sakit jiwa. Kalau di Makassar saya gak tahu namanya. Nggak ada yang kayak gitu. Dia pasti, oke, kakak, cici, panggil dulu pacarmu, temanmu itu. Ketemu sama papi mami dulu. Betul Bapak Ibu ya? Untuk dipercaya menjadi seorang menantu. Even though dia anak orang kaya, pengusaha sekalipun. Kalau bibit bobot bebetnya nggak jelas Bapak Ibu. Saya berani jamin orang tua tidak akan melepaskan anaknya ke dalam neraka sebelum dia ada di neraka. Ngerti Bapak Ibu? Dia pasti akan lihat secara keimanannya, secara kedekatannya sama Tuhan. Gak mungkin saya sebagai orang tua menyerahkan putri saya yang satu-satunya kepada laki-laki yang tidak memiliki tanggung jawab. Kerjanya di mana, penghasilannya berapa. Itu standar saudara. Sama seperti Nabi Samuel. Pada saat Yahweh, pada saat Tuhan memerintahkan Sam, pergi ke rumah Isai. Aku ingin memilih seorang raja. Tapi Samuel melihat perawakan demi perawakan. Betul ya? Yang kecil, imut-imut, yang mukanya kemerah-merahan, enggak pantas jadi raja. Tapi firman berkata, Yahweh melihat, manusia melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan kecewa, jangan tersinggung, jangan emosi. Ketika someday saudara dan saya ditilik, dinilai, ditinjau lewat perawakan, lewat latar belakang, dan juga lewat skill apa yang kita miliki. Gak mungkin orang cuma bisa nyanyi satu nada, tiba-tiba datang ke Pastor Elisa, saya mau pelayanan jadi PAW, jadi worship leader. Di setiap ibadahnya senior pastor, langsung pimpin di ibadahnya senior pastor. Kira-kira mungkin gak PAW? Walaupun ada pujian, itu tak ada yang sayang, tapi ini negatif. Pasti tentu tim leader PAW akan melihat, meninjau bagaimana skill. Gak bisa ujuk-ujuk datang Pastor Elisa, saya mau pelayanan yo. Nanti kan minggu depan Pastor senior pastor datang Natalan, saya mau jadi WL-nya di situ. Pasti semua tim PAW semua. Ayo sure, betul gak Bapak Ibu?
Meskipun dah katakan suaranya bagus sekali, nyanyinya betul banget. Tapi nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara langsung mempercayakan itu kan. Ada proses, ada tahap. Saya masuk inti khotbah saya Bapak Ibu. Pertanyaannya begini. Pada saat kapan saudara dan saya dapat menjadi pribadi yang bisa dipercaya, pada waktu kapan kita dipercayai sama investor kita. Saya mau investnya di gereja ini deh. Saya mau dukung deh gereja ini. Saya mau jadi donatur deh. Anakmu untuk sekolah keluar. Kapan itu terjadi? Lihat 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. I give you praise. Sebab aku adalah yang dari antara para rasul yang tidak layak terpercaya disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat menjadi backgroundnya latar belakang rasul memang tidak terpercaya. 10. Namun karena anugerah Yesus, anugerah Elohim ada seperti yang ada anugerahnya padaku tidak sia-sia aku telah bekerja keras daripada 11 rasul lainnya. Tetapi Paulus sadar melainkan anugerah Elohim yang ada bersama. Kalau saudara dan saya rindu untuk dipercaya, kapan sih saya dapat dipercaya kapan sih Tuhan saya percaya sama suami ini tukang selingkuh ini, usaha saya dipercaya ini yang lebih besar lagi, diberikan modal pinjaman yang lebih besar. Kapan gereja ini memenangkan satu kota Makassar? Kapan Tuhan? Jawabannya yang pertama anugerah Tuhan, Yesus turun atas hidupmu dan hidupku. Tepuk tangan. Amin saudara. Saya tidak kenal gereja ini, tidak tahu gereja Yesus hidup sejak cerita punya cerita. Ada ibadah kesembuhan di tempat ini. Pastor Eli saya satu hari Pastor Elisa bertanya dengan Felicia, kira-kira pembicara kesembuhan mujizat siapa yang bisa diundang di IHS Makassar? Saya tidak pernah sebelumnya dengan gereja ini karena saya memang dulu seperti katak dalam pelayanan di gereja lokal saja, keluar tapi hanya untuk KKR. Pertama kali saya melayani gereja saudara ya gereja di Lampung. Jemaatnya cuma dari saya dihitung kali jari cuma 15. Beberapa kali saya di IHS Lampung. Entah kenapa anugerah itu turun atas saya melalui Pastor Elisa. Kalau istilahnya test on the water, cek ombak, invite lah saya. Agustus tahun 2018 ke 2019 gitu ya Pastor ya. Pertama kali saya hadir di gereja saudara. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Tadinya saya hanya ada di Lampung saudara. Gitarnya main di F, keyboardnya main di G, bayangin saudara. Vokalnya di A. Tapi saya enjoy aja melayani Tuhan. Karena saya tahu ketika kita di dalam Kristus di dalam kita, bukan berkat yang cari berkat, bukan kita yang cari berkat cari kita, bukan kita cari promosi cari kita. Yang Tuhan mau sabar. Amin Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Mungkin kesaksian ini baru pertama kali saya saksikan. Bulan Agustus yang kemarin setengah 2 siang saya dituntun Roh Kudus untuk
bermesbah. Di kamar biasa saya bermesbah. Tiba-tiba roh Tuhan meminta saya untuk, biar kamu masuk ke kamar, kamu gak usah ngapa-ngapain, tutup mata saja langsung, lipat tangan, aku akan melawat kamu. Hari Senin setengah 2 siang, saya ingat sekali, bulan Agustus, entah minggunya saya lupa, minggu berapa. Saudara, waktu saya tutup mata, lipat tangan, saya mendengar pujian dari sorga. Saya mendengar ribuan malaikat bernyanyi seperti ini. Roh saya diangkat Tuhan setengah, Bapak Ibu. Hampir putus dari nyawa saya. Hampir saya das gitu. Saya udah ketakutan, saya udah nangis, saya udah gemeteran. Pujiannya berkata begini. Saya dengar nyanyian ini di sorga, Bapak Ibu. Sangat besar ini. Nah, saya lagi gemeteran, saya lagi ketakutan. Tiba-tiba suara itu, nyanyian itu, ada malaikat-malaikat Tuhan dan Roh Kudus membimbing saya untuk mendengarkan pujian itu. Ada ribuan malaikat Tuhan bernyanyi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ribuan malaikat bernyanyi, menyembah. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dan terus mereka bernyanyi, Yeshua, 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 Masia, Yeshua, 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 Masia. Saya dengar lagu itu dari setengah 2 sampai jam 3 sore. Air mata saya bergelimangan. Saya kaget, Bapak Ibu. Secara sekolah teologi, saya tahu nama Tuhan nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Tetragrammaton, YHWH, Yahweh, Ego Emi, aku adalah aku. Saya ketakutan, saya gemetaran, saya gak berani cerita kepada siapapun, saudara. Saya bingung, ini belum pernah terjadi seumur hidup saya. Saya mendengar malaikat Tuhan bernyanyi di sorga. Gak pernah dapat karunia ini. Tapi kapan saudara dan saya mulai dipercayai? Ketika anugerah Yesus itu sendiri turun atas hidupmu dan hidupku. Selang 1 hari dari hari Senin sampai Selasa, saya ngomong merinding Bapak Ibu. Ini mimbar Tuhan yang suci, ya di atas ya. Hari Rabu, setelah saya selesai mesbah anugerah jam 9. Saya mau fellowship dengan istri saya, dengan putri saya. Tuhan, aku mau habisin waktu malam ini sama istri sama putri saya. Tiba-tiba roh yang sama yang hari Senin menuntun saya, dia bilang begini, jangan kemana-mana, kembali ke tempat itu, di mesbah itu. Aku pingin beritahu sesuatu tentang kelanjutan hari Senin kemarin. Ya udah, aku duduk lagi, aku doa. Waktu aku doa, saudara, tiba-tiba Tuhan buka penglihatan. Saya lihat kamu lihat saya secara mata biasa. Tetapi secara mata rohani Tuhan buka mata saya. Kayak ada gitu Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu, ada seorang pria duduk di atas tahta. Berwibawa. Luar biasa. Saya dari jauh saya lihat, ini siapa manusia ini? Saya bilang, Roh Kudus. Sambil lagu itu bergumum, Yahweh, Yahweh. Bisa nyanyi ini merinding Bapak Ibu. Yahweh.
semakin dekat saya lihat Bapak Ibu di atas seperti rupanya anak manusia. Saya lihat di atas kepalanya YHWH, Yod He Vav He. Di badannya Bapak Ibu bertuliskan Yeshua HaMashiach. Aku adalah aku. Akulah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Akulah Yesus juru selamatmu. Saya pikir malam hari itu saya mati Bapak Ibu. Saya pikir ipar saya bingung, ini si Koko kenapa nangis. Mungkin satu blok rumah saya itu dengar saya nangis. Saya nangis sampai saya takut Bapak Ibu. Saya dipenuhi hadirat Tuhan. Saya belum pernah seumur hidup saya bilang begini, Tuhan, siapa saya ketika anugerahku ada bagi kamu. Jangankan masalah bisnis, pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga, pemulihan jiwa-jiwa. Aku akan kuberikan diriku kepadamu. Aku YHWH, Yeshua HaMashiach. Sejak dari itu Bapak Ibu, saya memuji Yesus. Untuk dipercaya, saudara dan saya membutuhkan anugerah Tuhan. Angkat tangan kanan kita Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya butuh anugerah Tuhan. Dalam keluarga saya, dalam bisnis saya, dalam pelayanan saya, dalam seluruh kehidupan saya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Aku berdoa sekali lagi Tuhan. Siapapun yang sakit, siapapun yang lemah, sembuhlah dalam nama Yesus. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah. Tuhan, firman-Mu sudah kusampaikan. Aku mengucap syukur atas kepercayaan yang Kau berikan kepadaku. Dan yang Kau berikan kepadaku, berikan juga kepada seluruh jemaat IHS Latimojong. Hidup mereka semua dapat dipercayai dalam segala aspek. Demi nama Yesus kami berdoa. Sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak.